para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama, menolong almarhum lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia, menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati, bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kelesa derita loba dosa moha, dengan belajar dharma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisattva mahasatva, semua bodhisattva mahasatva, maha prasnya paramita almarhum. Kita baca bersama-sama bahasa Indonesianya. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhumah Bapak Edi Limilita. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi, menghilangkan perilaku tidak baik 3 kelesa almarhum, bebas dari penderitaan demi melahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampilan tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha, mendapat ajaran mulia, mencapai kesempurnaan. Bukunya ditutup, masih di bawah. Sebelum kita mengakhiri rangkaian pembawaan doa ini, marilah kita sejenak dalam sikap hening. Kita akan bersama-sama menerima penjelasan Sang Buddha yang telah ditulis dalam kitab suci, yang menjelaskan tentang tujuan dan manfaat memberi sajian makanan kepada yang telah tiada. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengaliri lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Sabbe satta bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Yang saya hormati para romo, yang saya hormati keluarga almarhum Bapak Edi, ada kesamaan di dalam tradisi dan di dalam agama Buddha. Di dalam tradisi biasa ada peringatan-peringatan di hitungan-hitungan tertentu. Yang pertama, kalau dalam tradisi ada 3 hari setelah meninggal, ada 7 hari, ada 100 hari, ada setahun, 2 tahun, dan 1000 hari atau 2 tahun 9 bulan. Itu seolah-olah patokan bagi keluarga-keluarga yang masih meyakini tentang mengirim doa kepada yang telah meninggal.
Di dalam beberapa kesempatan saya juga sering menerima ya penjelasan dari beberapa agama ya yang pernah saya dengar, seseorang yang telah meninggal itu masih mengharapkan kiriman doa dari yang hidup, terutama dari keluarganya. Bahkan diceritakan di setiap hari Jumat ya, itu ada leluhur-leluhur yang masih mengalami kesulitan di alam sana datang ke keluarganya untuk menunggu kiriman doa dari keluarganya. Namun karena tidak setiap keluarga itu mempunyai kepekaan ya, bisa melihat, bisa mengetahui datangnya leluhur-leluhur yang sedang mengalami kesulitan, sehingga keluarga tidak meresponnya, memberikan dukungan doa kepada yang telah meninggal. Hal yang sama juga bisa ketahui riwayat ini dalam kehidupan Sang Buddha, di mana ada seorang raja itu tidak mengetahui bahwa ada leluhur-leluhur yang datang setelah mengadakan pesta, lupa untuk melimpahkan jasa kebajikan dari yang diperoleh itu untuk leluhur-leluhur yang datang, karena memang leluhur yang datang tidak kasat mata, tidak bisa dilihat. Namun Sang Buddha melalui kewaskitaannya bisa melihat datangnya leluhur keluarga yang mengharapkan pelimpahan jasa. Maka disarankan oleh Sang Buddha keluarga Raja Bimbisara ini untuk mengadakan mengirim jasa-jasa kebajikan sehingga berguna dan bermanfaat bagi leluhur yang telah tiada. Pembawaan 7 hari peringatan kematian ini juga sejalan. Di dalam kitab suci disebutkan ada seorang biku itu baru saja menerima jubah baru. Ketika menerima jubah baru belum sempat memakai, dia sudah terburu meninggal. Dia melekat sekali kepada jubahnya ini, karena melekat dalam keadaan melekat ya, dalam keadaan mau meninggal. Kemudian dia terlahir sebagai kutu ya. Kutu ini karena melekat lahir menempel di sebuah kain yang mau dibikin jubah. Kemudian kain ini mau dibagi-bagi atau dipotong-potong, Sang Buddha melarang. Tunggu dulu, tunggu 7 hari, sebab ada kelahiran seorang biku yang menjadi kutu karena melekat pada jubah barunya atau kain barunya. Tunggu 7 hari baru dia akan mengambil kelahiran di alam berikutnya. Kemudian ada juga seorang ratu yang namanya Ratu Malika. Ini pun karena melekat terhadap perbuatan-perbuatan atau waktu meninggal itu pikirannya kacau, sehingga mengingat perbuatan-perbuatan yang pernah dibuatnya, yaitu perbuatan-perbuatan buruk yang menyebabkan dia lahir di salah satu neraka. Namun tidak lama, cuma 7 hari ya. Bapak Ibu sedang yang saya hormati, secara pasti kita tidak mengetahui kelahiran almarhum Bapak Edi terlahir di mana. Namun sebuah antisipasi dari keluarga, seandainya almarhum saat ini dalam 7 hari ini mengalami kesulitan-kesulitan, terlahir di alam-alam bahagia, dukungan doa yang kita berikan ini dan juga persajian-persajian makanan sebagai bentuk bakti dan hormat kepada leluhur, semoga akan segera mengkondisikan arwah leluhur untuk terlahir di alam bahagia sesuai dengan harapan keluarga dan harapan kita semua. Dan semoga melalui proses penyadaran, keluarga yang ditinggalkan segera merelakan sepenuhnya, mengikhlaskan sepenuhnya kepergian almarhum menuju alam yang lain. Selamat jalan almarhum, semoga Buddha Amitabha menjemputmu dan memberikan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita berdiri untuk mengakhiri doa ini dengan memberi hormat sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitabha.